Terbaru, Panji Gumilang tak berkutik, Ponpes Al Zaitun digerebek polisi. Ada barang bukti ajaran menyimpang. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamus sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama tak tahu mikir kan, jadi baru. Makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok ora takok. Bicara soal khatib perempuan, lalu kemudian dikaitkan dengan mazhab Bung Karno. Menurut saya ini menebarkan kabar bohong. Di kitab Bung Karno yang mana Bung Karno mengajarkan sok seperti itu? Bung Karno tokoh besar proklamator. Kalau mazhab yang kita tahu, mazhab Imam Syafi'i, salah satu patokan kitabnya kitab ada diajarkan berbagai fikih Syafi'i. Mazhab Imam Maliki ada kitabnya Al-Muwatta. Nah ini kok lancang sekali berkata mazhabnya Bung Karno. Apa ingin berlindung dari hal itu? Nih, Mbak Anggi, nanti kita. Saya ini khotib, saya ini dai dengan jadwal rata-rata 100 masjid per bulan. Itu keresahan di bawah itu udah kelihatan. Ini siapa mereka, kenapa didiamkan? Ternyata begitu dibuka lagi di arsip, sejak tahun 2002 fatwa MUI telah menyatakan dengan lengkap bahwa ini sesat. Ini sesat. Dan Kementerian Agama jangan ngumpet-ngumpet, juga ada penelitian pada tahun yang sama. Oke, yang selanjutnya tentang mazhab di Al Zaitun, tentang aliran apa yang di Zaitun. Kita nggak pakai aliran yang level, karena Al Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Ya, tentang mazhab gitu kan, dibilangnya apa itu mazhab Soekarno, makanya lu nonton video sampai selesai. Al Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto dalam bidang pembangunan. Jadi kalau daya tarik lu masih keroco, masih receh mah ya lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kita semua harus bermazhab dengan fatwa imam itu, siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Kalau seandainya mereka imam fikih, kenapa khalifah-khalifah Islam di Abbasiyah, Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Mataram Islam, atau mungkin yang kalian tahu kerajaan Bugis itu, emang kalian tahu mereka pakai mazhab apa? Atau nggak usah jauh-jauh deh dari host Cokroaminoto, atau mungkin dari 3 muridnya Cokroaminoto, seperti Soekarno, Sekar Maji Marijan, dan mungkin yang Semaun atau Muso tuh. Karena dalam konteks pesantren, tentu kami atau pendidikan keagamaan, kami masuknya hanya lewat pintu itu saja. Tapi pintu-pintu yang lain ini perlu didekati oleh kementerian lembaga lain. Disitulah pentingnya sinergi menurut saya. Kami koordinasi sekaligus mulai melakukan pendalaman ulang bahwa ternyata apa yang disajikan selama ini itu adalah tidak sejatinya yang kita peroleh. Nah, makanya ini akan kami dalami sehingga kemudian nanti ketika ada kesimpulan bahwa pesantren ini misalnya menyimpang, ya kita tentu akan berkoordinasi untuk bagaimana memutuskan yang terbaik. Tak dapat berkutik, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat digerebek polisi terkait ajaran sesat dan keterlibatannya dengan negara Islam Indonesia. Kecurigaan yang selama ini timbul oleh banyak kalangan tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu akhirnya terbukti. Polisi menemukan bukti-bukti ajaran menyimpang yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dikutip dari postingan akun YouTube @yusufpi Senin 22 Mei 2023. Terlihat puluhan santri diperiksa pihak kepolisian untuk mencari barang bukti tentang terlibatannya dengan NII. Dalam pemeriksaannya tersebut, pihak kepolisian menemukan beberapa bukti potongan kertas yang berisikan tentang pembaiatan santri kepada NII. Tak hanya itu, saat dilakukan penggerebekan pesantren wajib, pada umumnya wanita diwajibkan untuk menutup aurat, namun seakan tidak berlaku di Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat.
Pasalnya dari puluhan santriwati yang diperiksa hanya beberapa saja diantaranya yang mengenakan jilbab, sedangkan santriwati lainnya tidak mengenakan hijab dan bahkan ada yang mengenakan baju lengan pendek. Kendati demikian, dari unggahan video menunjukkan bahwa suasana penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian itu belum diketahui pasti kapan kejadiannya, mengingat tampilan video yang terlihat sudah cukup lawas dan tak ada penjelasan tentang waktu dan tempat penggerebekan itu dilakukan. Diketahui kehebohan Ponpes Al Zaitun Indramayu kini semakin mencuat di publik, mulai dari sholat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermadhab dengan Insinyur Soekarno, khutbah Jumat oleh santriwati. Tak sampai di situ, kontroversi dan ajaran menyimpang lainnya yakni azan, nyeleneh, khutbah menggunakan kitab Injil, menggemahkan nyanyian lagu Israel atau salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah SAW. Tak dapat berkutik, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat digerebek polisi terkait ajaran sesat dan keterlibatannya dengan negara Islam Indonesia. Kecurigaan yang selama ini timbul oleh banyak kalangan tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu akhirnya terbukti. Polisi menemukan bukti-bukti ajaran menyimpang yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dikutip dari postingan akun YouTube @yusufpi Senin 22 Mei 2023. Terlihat puluhan santri diperiksa pihak kepolisian untuk mencari barang bukti tentang terlibatannya dengan NII. Dalam pemeriksaannya tersebut, pihak kepolisian menemukan beberapa bukti potongan kertas yang berisikan tentang pembaiatan santri kepada NII. Tak hanya itu, saat dilakukan penggerebekan pesantren wajib pada umumnya wanita diwajibkan untuk menutup aurat, namun seakan tidak berlaku di Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya dari puluhan santriwati yang diperiksa hanya beberapa saja diantaranya yang mengenakan jilbab, sedangkan santriwati lainnya tidak mengenakan hijab dan bahkan ada yang mengenakan baju lengan pendek. Kendati demikian, dari unggahan video menunjukkan bahwa suasana penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian itu belum diketahui pasti kapan kejadiannya, mengingat tampilan video yang terlihat sudah cukup lawas dan tak ada penjelasan tentang waktu dan tempat penggerebekan itu dilakukan. Diketahui kehebohan Ponpes Al Zaitun Indramayu kini semakin mencuat di publik, mulai dari sholat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermadhab dengan Insinyur Soekarno, khutbah Jumat oleh santriwati. Tak sampai di situ, kontroversi dan ajaran menyimpang lainnya yakni azan, nyeleneh, khutbah menggunakan kitab Injil, menggemahkan nyanyian lagu Israel atau salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah SAW.